dengan drawing nih, drawing yang baru ada Liga Champion gitu ya. Nah, drawing Liga Champion yang seperti kita tahu ya, Liga Champion ini penuh syarat dengan sensasi gitu ya. Di mana banyak faktor-faktor yang tiba-tiba comeback gitu ya, yang tiba-tiba wasitnya ini wasit wasit bayaran nih. Itu banyak banget ya, itu dari tahun ke tahun kayak gitu semua ya. Eh, Oke, gimana nih? Mungkin dari drawing ini, apakah ada yang cocok gitu atau nggak cocok nih dari match-match yang sudah di drawingkan? Ya, kalau melihat dari drawing ini saya mikir sudah cocok ya, karena tidak ada tim besar yang bertemu di perempat final ini. Dan itu makin membuat seru. Dan untuk kan semua tim masih bisa punya peluang yang lebih ataupun punya peluang yang sama besarnya. Meskipun kita tahu Benfica dan Villarreal apes sekarang ketemu Liverpool dan Bayern Munchen. Namun Bayern Munchen dan Liverpool kalau tidak berhati-hati akan terpleset. Karena lagi-lagi yang saya katakan tadi, seperti berkaca daripada timnas Italia. Oke, teman-teman, kita ada break sejenak ya. Oke, tampaknya Bung Bima ya, lagi ada benar sedikit. Ya, seperti yang katakan tadi ya, ketika berkaca ke timnas Italia, inilah pada fase knockout. Harus fokus dan harus bisa killing the game. Meskipun dari UCL kali ini tidak ada gol tandang ya. Ini yang jadi masalah juga. Dan di quarter final kali ini sedikitnya saya mengatakan bahwa mungkin di kesempatan kali ini lah kita bisa melihat tim yang bisa atau berpeluang atau mempunyai chance yang lebih tinggi untuk juara UCL. Kita tahu Liverpool ketika bermain menghadapi Inter Milan ya, 2 kali di partai, mereka memang secara langsung mereka layak, namun tidak langsung secara permainan mereka tidak layak untuk melaju ke quarter final kali ini. Dan itu yang menjadi masalah juga untuk tim-tim lain seperti mungkin Chelsea, karena Chelsea di pertemuan sebelumnya bertemu lawan yang tidak begitu berat ya, menghadapi Salzburg. Dan kali ini menghadapi Real Madrid, yang mana Real Madrid lagi-lagi yang saya katakan, Real Madrid ini beda ketika bermain di UCL. Mungkin mentalnya ini memang karena udah 3 kali berturut-turut ya dari UCL punya mental yang beda. Semua tim harus menunjukkan kapasitasnya dalam permainan. Jangan lagi-lagi tidak boleh ada istilahnya gol-gol jatuh dari langit ya. Itu mungkin. Ya, oke. Jadi semua sudah cocok ya, karena tidak ada tim yang tim besar yang ketemu langsung gitu ya. Iya. Hanya ini ya, dari di drawingnya semifinal tuh udah ketahuan ya. Chelsea menghadapi Manchester City dan Liverpool menghadapi Bayern Munchen ya. Iya, betul. Iya. Liverpool Bayern Munchen. Iya. Dari situlah itu kita bisa lihat lebih jelasnya siapa yang akan juara. Iya ya. Oke. Di sini Chelsea mungkin tadi Chelsea sama Chelsea City tadi ya, sama Liverpool ya. Nah, mungkin kans dari Chelsea City kira-kira menurut Bung Bima siapa nih yang lolos? Dan Liverpool sama dari Munchen pasti ya. Kalau sih ya, seandainya kedua tim ini bisa bertemu maju dari yang bisa mengalahkan Benfica dan juga Villarreal. Secara permainan tentu Bayern Munchen di 3 tahun ini ataupun 2 tahun ini sangat luar biasa. Liverpool ini masalahnya dari tahun-tahun sebelumnya adalah ketika mereka kehilangan Mane dan Salah, mereka selesai. Meskipun kali ini dia punya Diego Jota, berbanding terbalik dengan Bayern Munchen. Bayern Munchen bermain sebagai tim, tidak bermain sebagai individual. Meskipun harus diakui Liverpool juga sangat baik ya
permainan timnya karena mereka bermain membypass di tengah langsung ke depan. Namun namanya sepak bola tidak ada yang pasti. Ketika ada sebuah tim, ketika di partai atau tim besar bertemu, semua faktor bisa terjadi. Entah itu bermain bagus sekalipun, ketika ada sebuah hal-hal yang tidak fokus persekian detik saja bisa langsung menggugurkan. Ya, harapan ya. Iya. Iya, itu dia. Oke, jadi kan yang lolos untuk Chelsea City siapa nih? Kalau Chelsea City, Jawab. enggak. Kalau melihat dari permainan Chelsea yang belum kunjung baik dari ketika Tuchel ini gameplaynya sudah mulai terbaca dan juga diterpa isu bukan isu lagi ya, bahkan kondisi klubnya yang dijatuhi sanksi, kemudian ketika di partai Premier League match di kemarin juga itu sangat terlihat ya, beberapa mental pemain Chelsea ini sangat turun. Beruntung ya ada Kai Havertz dan para pemain lainnya yang mempunyai mental yang kuat dan menunjukkan sikap profesionalnya. Dia tidak terpikirkan oleh kondisi-kondisi seperti itu, karena kita tahu tugas pemain adalah di lapangan, mereka tidak perlu mengurusi kondisi klub di luar ya. Dan untuk Manchester City sangat luar biasa ya. Meski Pep ini bisa dikatakan memang kebenarannya sudah di atas rata-rata ya. Yeah. Mereka tidak main memakai striker dan bisa melaju seperti ini, dan tidak ada sebuah hal yang sama sekali berbeda. Namun menjadi masalah adalah ketika mereka tidak bisa melakukan sebuah terobosan gitu change created ya, ataupun memang dia buntu, itulah yang menjadi perkara, karena mereka tidak punya seorang nomor 9 yang punya finishing yang tentunya berbeda dengan pemain winger ataupun midfield ataupun defender. Ini yang jadi masalah. Tetapi kalau secara permainan Manchester City untuk saat ini tidak ada bolanya sama sekali. Bisa dibilang dari celah. Ya. Bisa dibilang Manchester City itu apa ya? Pemainnya udah dibilang mahal-mahal gitu ya. Bisa dibilang kayak klubnya lebih paling mahal dan lain-lain. Tapi kok harapannya untuk prestasi nggak ada gitu di Liga Champions. Iya, UCL-nya ya itu. Makanya kan yang diharapkan oleh Sheikh Mansur ini kan juara UCL, karena kalau juara Premier League ini udah makanan sehari-hari mereka. Iya, makanya. Itu dia makanya yang membuat apa ya? Kayaknya belum tuntas gitu kalau UCL itu belum bisa Iya, itu dia. Nah, ini kan Pep kan punya kesempatan kan di City kan 3 tahun lagi ya sebelum Pep mengumumkan internasional, dan di edisi kali ini nih Manchester City lebih diunggulkan ya. Dari survei menunjukkan bahwa Manchester City unggul ya dari Bayern Munchen, dari Chelsea dan juga Liverpool. Oke, berarti City lolos ya? Prediksi dari Bima. Oke, City dan Bayern Munchen. Nah, City dan Bayern Munchen gitu ya. Oke. Ini quarter final ya, betul ya? Ya. Nah, kalau prediksi juaranya gitu kalau antara City Bayern Munchen, tentu Bayern Munchen ya pasti ya. Nah, ini karena Bang Andre ini penggemar Bayern Munchen nih, jadi dia ngomongin Bayern Munchen. Iya dong, Bayern Munchen kan katanya main tim gitu ya. Kalau City tuh biasanya tak gitu udah mati buntu gitu udah nggak bisa ini. Soalnya gue pernah nonton tuh pas lawan Real Madrid gitu sih, Real Madrid di musim lalu gitu. City tuh nyetak dia lawan Real Madrid tuh nggak bisa nembus gitu kan. Akhirnya kebobolan dan akhirnya kalah gitu nggak lolos. Ya lu tau lah gue penggemar apa namanya Bayern Munchen. Oke, gue sini sebagai penggemar Pep dan Manchester City ya, bahkan beropini. Oke, berarti Manchester City juara ya untuk meraih gelar perdana. Oke, mungkin itu cukup ya dari ini mungkin bahas tim yang akan degradasi menyusul Persiraja dan juga Persela. Ada Sleman ya, ada Barito, ada Persipura. Boleh Persipura ya boleh. Sleman berat ya karena harus menghadapi Persija, kemudian kalau tidak salah Barito tuh menghadapi Bali atau Persebaya ya. Dan Persipura ini ya menghadapi Persita, kemarin kita kalah
menghadapi Barito. Dari 3 tim ini, kalau boleh jujur kembali dari kondisi tim, Persipura yang harus turun. Karena untuk apa? Karena biar mereka ini membetulkan dulu sistem klub mereka ini. Karena setiap musim ini Persipura ini selalu diterpa masalah keuangan. Meskipun kita tahu sendiri ya memang mereka tidak mudah, tapi sebagai klub profesional tidak seharusnya begitu. Atau bahkan memang harusnya ini Liga 1 ini hanya terdiri dari 12 klub saja. Hanya terdiri dari 12 klub, yang mana klub tersebut ada klub-klub yang secara keuangan ini layak. Ya. Jangan hanya untuk tiap musim, tapi untuk ke depan, ke 5 musim ke depan. Seperti itu. Dari Barito dan juga PS Sleman ya. Ya. Mereka masih layak ya sedikitnya untuk bermain di Liga 1, dan lebih Barito yang lebih layak karena Barito mendatangkan sejumlah pemain dan menunjukkan keseriusan mereka untuk bermain di Liga 1 musim depan. Sedangkan Persipura ya lagi-lagi dia tidak bisa mendatangkan pemain lokal, dia hanya mendatangkan talenta-talenta mereka, yang mana kalau menurut saya meskipun ini adalah sebuah tradisi, ini adalah sejarah ya dengan putra-putra mereka, ini harus dihapuskan karena tidak bisa mereka sebagai klub profesional hanya mengandalkan sejarah ataupun masa-masa kemasan mereka dengan skuad yang mereka banggakan, yaitu putra daerah mereka. Mereka harus mulai melek bahwa tidak bisa nih bersaing hanya dengan pemain-pemain lokal mereka. Iya, benar. Ya, pemain lokal kita tahu bahwa kayak Justinus Pai itu udah tua ya untuk betul. Mainnya senior gitu lah, jangan tua lah ya. Iya, senior ya. Dari Pak Abul, ya. Bagus. Apalagi Salampesi masih ada ya? Apa udah pindah ya? Salampesi ya? Iya. Ya. Kalau dari Bung Andre ini siapa yang akan turun nih ke Liga 2 nih? Gimana? Siapa yang akan turun ke Liga 2? Ya, siapa yang akan turun ke Liga 2? Ya Persela. Pasti Persela. Dari Persela udah pasti, dari Barito, PS Sleman, apa Persipura? Barito, PS Sleman, Persipura sih, lebih ke Persipura. Karena emang bisa dilihat Persipura tuh kalau udah apa ya, waktu kena COVID itu aja juga apa ya, waktu bukan kena COVID, waktu yang WO. Iya, WO itu ya. Itu lawan apa ya, lupa deh. Bukan kena COVID, itu pas WO itu, aduh. Madura. Nah, itu pemainnya tuh pada kemana gitu. Nah, bahkan karena ini kan ada 2 versi ya. Versi yang pertama kan 20 pemain atau berapa itu mereka positif COVID. Namun di berita sebenarnya justru bahwa 21 pemain mereka sudah positif dan siap main, namun tidak datang ke stadion. Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Persipura harus membenarkan dulu sistem mereka. Karena sistem mereka ini dari 2 tahun lalu ini sudah tidak betul. Dan bahkan mereka pernah tidak ikut kompetisi ya, dan akhirnya ikut kompetisi juga. Berbeda dengan PSM ketika ada di terpa masalah keuangan, mereka menunjukkan sikap profesional mereka, dia mendatangkan pemain-pemain yang sekiranya bisa membantu ya. Dan secara permainan juga PSM juga lebih layak. Iya, oke. Kalau menurut Bung Bima siapa? Tadi Bung Bima belum menyebut. Oh ya, oke, sama. Ya udah, oke lah. Barito PSS Sleman ya itu masih bagus lah. Tapi kalau misalnya yang Persipura ya terakhir gue lihat itu ya ada masalah WO itu ya mungkin ya gue lebih ke sana yang apa ya. Ya bisa dibilang bakal turun sih. Ya prediksi gue gitu. Sempat juga ya kan ada sebulan lalu atau 1 bulan lebih ya, itu ada ini nih, kan ada di Twitter orang lagi nge-search Liga 1 2022-2023 yang artinya kan musim selanjutnya kan? Iya, betul. Nah, itu sudah rilis dan Persipura, Persela, Persiraja itu nggak ada gitu kan. Apa ini kan terjadi gitu kan. Seperti udah bisa Liga gitu 2, ya. Iya. Seperti Liga 2 itu kan ada di papan tulis yang lolos Persis, Trans, Dewa, dan benar yang lolos 3 itu di Liga Panet. Inilah yang sebenarnya ya makanan sehari-harinya Liga Indonesia ini ya. Ada sebuah isu-isu ataupun tapi kayak prediksi itu benar gitu ya, bisa ini namanya itu entah 99 sekedar prediksi ataupun memang mereka udah setting ya,
kita sudah tahu. Udah di Meskipun kita tahu sendiri kan dengan iklim atau kondisi sepak bola Indonesia yang sangat udah disetting jadi ingat menggeleng-gelengkan Liga kepala waktu ya. itu nih, udah disetting yang katanya Iya. tiba-tiba juara Liga. Kita panjang mas begituan. Iya, siapa itu? Ada klub dari apa ya? Jakarta kalau nggak salah. Yang pelatihnya pindah ke Bali United. Oke. Kita tidak usah membahas itu ya. Itu terlalu panjang gitu. Bahaya ya. Iya. Oke, mungkin itu ya. Cukup untuk pembahasan meeting kali ini ya. Oke, mungkin dari Bung Bima ada closing statement. Tentang apa nih? Untuk apa ya? Mungkin untuk Liga Indonesia atau Liga Champion gitu, bebas. Oh, oke. Liga Indonesia saja ya, ataupun UCL mungkin. Meskipun memang banyak sekali politik ataupun klub-klub besar yang ingin memisahkan diri. Salah fokus ya, gue dengan jempol di Liga Indonesia saja ya. Saya berharap di musim depan di 2022-2023 Liga lebih tertata dengan baik dengan jadwal yang per hari, walaupun harus bermain 2 kali di 1 minggu, yaitu mainnya Sabtu Minggu kemudian Rabu Kamis ya gitu ya, jangan mainnya bisa 3 hari sekali, dan itu merusak fisik pemain. Bagaimanapun juga pemain adalah setiap manusia, mereka butuh recovery yang baik. Dan saya pesan adalah untuk gubernur, untuk pengusaha-pengusaha atau entah siapa itu, nggak usah lah ngadain pramusim yang hadiahnya itu lebih tinggi bahkan dari liga. Karena apa? Ketika pramusim ini diadakan ini dengan gengsi yang pamor yang nggak kalah dengan liga, itu sebenarnya merusak kerangka permainan tim. Karena apa? Banyak klub yang akhirnya memecat pelatih, banyak klub yang akhirnya memutus kontrak pemain. Bukan apa-apa, karena kalau sudah diputus kontrak itu pemain susah mendapatkan klub lain. Untuk pemain lokal mungkin masih bisa, namun untuk pemain-pemain asing yang baru pertama kali bermain di Liga 1 atau bermain di Liga Indonesia, mereka susah untuk bermain di klub luar kembali. Dan kita sudah tidak bisa sebutkan banyak kasus. Mungkin pesan juga untuk manajemen klub ataupun presiden-presiden klub, pramusim ini bukan sebuah tolak ukur untuk prestasi ke depan nanti. Barcelona pernah dibantai oleh Tottenham Hotspur di di pramusim. Namun ketika kompetisi sebenarnya mereka baik-baik saja tuh. Itu yang harus dilakukan. Pramusim adalah ajang sebagai pemanasan untuk meracik tim dengan apa yang terbaik, bukan justru mengincar dengan prestasi yang tertinggi. Dan juga pesan untuk PSSI adalah, dan juga mungkin PT LIB, buatlah Piala Indonesia, jangan justru pramusim. Karena untuk Piala Indonesia ini agar klub-klub Liga 4, Liga 3, Liga 2 ini bisa berkompetisi juga, merasakan setidaknya bedanya klub profesional, klub semi-pro, dan klub amatir. Oke, mantap ya. Ini mantap kayak pembahasan panjang sekali gitu ya. Udah kritis banget ini pembahasan. Luar biasa. Jadi panjang betulnya. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini ya. Thank you Bung Bima atas kehadirannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya gitu ya, yang mungkin dengan topik selanjutnya yang lebih menarik. Mungkin berarti nanti di pertengahan April ya kita. Iya betul. Pertengahan April. Sudah masuk bulan puasa itu. Iya. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Ya, jangan lupa ya untuk tetap menonton video-video selanjutnya ya yang akan tayang. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sekian. Bye. Bye.